pribadi lepas pribadi, kita membawa setiap penyembahan kita, kita membawa setiap puji-pujian kita kepada satu-satunya pribadi yang layak untuk kita puji, yang layak untuk kita tinggikan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita. Sebab Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus." Dan inilah yang kita percaya, Bapak Ibu Saudara. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang di dalamnya ada keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Hanya Engkau Tuhan yang kami kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
karya terbesar bagi kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Sungguh tidak ada karya yang lebih besar dari pengorbanan-Mu Tuhan. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau ya Allahku. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bangkit berdiri menghormati kehadiran Yesus. Haleluya ya Allahku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan
berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri kemuliaan bagi anak domba Allah, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menebus dosa setiap manusia. Yesus disalibkan untuk semua umat manusia, dan mereka yang percaya, yang diselamatkan, yang akan bersama-sama Yesus duduk di surga, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua jemaat yang percaya di dalam nama Yesus, kita katakan bersama-sama haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Siap memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita puji Tuhan lebih lagi. Kumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita pujikan bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Yesus. Siapa yang Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang hebat? Amin. Tidak ada satupun yang mampu menandingi. Amin. Allah kita Allah yang hebat.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Hey, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Karena Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara silahkan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Mari bersama-sama kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan duduk dan fokus menyiapkan hati kita menyembah Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena inilah relasi yang terbaik. Kasih yang sempurna
Saya undang untuk Pendeta Andrea ini Teja untuk boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kau selalu ada sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saat ku mencari ku mendapatkan, bukan ku pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendiri. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bahagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh oleh kasih karunia-Mu saja ya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami boleh terus hidup dalam anugerah-Mu. Kami boleh terus hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pagi hari ini pun kami boleh beribadah, semua karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, untuk kami terus mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau terus menikmati persekutuan yang manis dengan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau jamah kami. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Sebab kami mau mengalami pengalaman pribadi. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus secara pribadi. Lewat setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan. Lewat setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan. Roh Kudus, Engkau terus berhadirat di tempat ini. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, jadikan kami seperti Maria yang boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mengambil bagian yang terbaik, di mana tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang bukan apa-apa. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Menaburkan benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap diberkati lewat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Imam Lewi yang boleh melayani pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Sehat nggih? Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, semakin kita
hari-hari ini semakin maju harinya, semakin kita mau meninggalkan tahun 2021. Namun jangan semangat menjadi loyo, jangan ngelokro, namun semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Zaman boleh bergolak, berita boleh menggoncangkan, tetapi anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Sapa kiri kananmu, yuk miliki iman yang tidak tergoyahkan. Puji nama Tuhan. Kasih karunia yang tidak terbatas sebagai tema di bulan Desember. Kalau saya cermati tema ini bukan agak-agak ya, beda sih sebenarnya. Cuman seringkali kepikiran jadi kasih karunia tidak terbatas. Itu kasih karunia yang sangat besar, sangat berlimpah, berlebihan. Kalau masuk lagi kayak hyper grace ya Bapak Ibu Saudara. Hyper grace itu apa ya? Kasih karunia yang overdosis. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kasih karunia bagaimana kita hidup dalam kasih karunia yang tidak terbatas itu dengan Alkitab, bagaimana Alkitab berbicara. Karena pada zaman ini, pada zaman di mana semuanya itu serba mudah, serba cepat, serba nyaman, serba enak. Ternyata kekristenan itu juga mengalami hal yang namanya seperti itu. Kekristenan juga menawarkan hal yang disebut sebagai mudah, gampang, enak, dan itu banyak disukai Bapak Ibu. Dan ajaran itu bernama hyper grace, atau kasih grace itu kasih karunia, hyper itu berlebih atau bisa disebut overdosis. Nah, itulah yang ajaran yang saat ini banyak kita dengar ajaran seperti itu. Kita belajar tapi bukan untuk supaya kita ngerti bahwa hal itu enggak benar gitu ya. Hal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berbaca bersama-sama dalam ayat kita yang menjadi nats di bulan ini, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mata saya baca yang ini saja. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Ben apa? Sebulan kita baca ini terus. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Nah, karena kasih karunia ini, pemberian Tuhan, pemberian Allah yang tidak terbatas, seringkali ini kita sebagai manusia menggunakan ini semau kita sendiri.
Kasih karunia ini kita pergunakan, kita manfaatkan dengan hal-hal yang baik menurut kita, yang menyenangkan kita, yang itu enak buat kita. Dan hal ini sudah diketahui pada saat itu, ditulis oleh rasulnya Tuhan Yesus. Tapi ini bukan Yudas Iskariot, ini Yudas hamba Yesus Kristus, saudaranya Yakobus. Saya bacakan di dalam Yudas, tertulis Yudas 1 ayat yang keempat. Yudas itu satu perikop saja, satu pasal saja. Saya bacakan Yudas 1 ayat yang ke-34 ya. Enggak ada ya. Ya sudah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ampun kaget Bapak Ibu, ternyata Yudas ini sudah menuliskannya. Ajaran tentang penyalahgunaan kasih karunia Tuhan. Dan itu bukan orang di luar sana yang memunculkan hal ini. Ini adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Apa itu hypergrace? Tadi saya katakan kasih karunia yang berlebihan, kasih karunia yang overdosis. Dan ini ada, saya bagikan cuman ini tak global aja gitu ya. Ini contoh ciri dari hypergrace Bapak Ibu. Yang pertama, anti kekudusan. Anggapannya, mereka beranggapan bahwa Tuhan Yesus itu sudah menebus kita, sudah menguduskan kita. Sehingga kita sudah kudus, kita enggak perlu lagi menguduskan hidup kita. Dan ajaran ini meninabobokan orang Kristen supaya mereka tidak berjuang untuk hidup sama seperti Kristus. Wah, aku sudah kudus kok. Jadi ini pembebasan untuk berbuat dosa. Ini instan, kekudusan instan, keselamatan instan. Aku percaya kok sama Tuhan Yesus, ya sudah aku hidup kudus, aku tidak perlu karena aku sudah dikuduskan. Tuhan Yesus sudah menghapus dosaku sekarang, besok, dan yang akan datang sudah dihapuskan. Aku tidak perlu melewati proses untuk mengikuti tahap-tahap supaya aku hidup kudus sama seperti Kristus hidup. Ini enggak perlu Bapak Ibu. Anggapan mereka. Padahal sebagai anak-anak Kristus, di mana Kristus itu adalah kebenaran, maka kita harus hidup ada di dalam kebenaran itu. Bagaimana kita bisa menjadi satu dengan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam kekekalan kalau kita tetap berbuat dosa. Dosa masih nempel kepada kita, tidak akan bisa. Dan ini pemahaman yang salah Bapak Ibu. Enak, kan kita lihat enak, enggak usah hidup semau-maunya, Tuhan Yesus sudah mengampuni aku mau hidup sesuka-suka aku aja, terserah aku, bebas. Yang kedua kita pelajari, tidak mengakui pertobatan.
Kasih karunia tanpa pertobatan Bapak Ibu. Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan, penak banget ya. Sing penting percaya. Aku percaya mbek Tuhan Yesus, sudah selesai. Padahal kita sudah ditebus dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Kita harusnya hidup di dalam kebenaran. Dalam kebenaran ada pertobatan, ada pengakuan dosa. Kita menganggap remeh sekali kasih karunia ini. Kayak dapat surat izin berbuat dosa, wis nggak usah bertobat, nggak usah mengakui dosa. Kan toh Tuhan Yesus kalau aku berdosa, Tuhan Yesus mengampuni aku lagi. Hari ini aku mau berbuat salah, aku mau berbohong, aku mau berbuat zina, aku mau berbuat apa saja, bebas. Tuhan Yesus kan mengampuni dosaku. Saya pernah ketika lagi wawancara pekerjaan dikatakan bagaimana dengan orang yang berulang kali berbuat dosa. Kemudian dia minta maaf sama Tuhan. Hari ini mencuri, kemudian minta ampun sama Tuhan. Besok dia mencuri lagi, minta ampun sama Tuhan. Tuhan mengampuni enggak? Tuhan mengampuni, tetap. Tuhan ampuni. Tetapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Jangan sesat, karena Tuhan juga tidak mau dipermainkan. Kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan, kita diampuni, tapi hukum tabur tuai tetap berlaku. Nyuri, jangan salah kalau besok dia dipentungi sampai babak belur gitu. Hukum tabur tuai akan berlaku. Tuhan ampuni. Tidak mengakui pertobatan, doa enggak usah minta ampun sama Tuhan. Banyak ciri dari hypergrace. Yang berikutnya itu tidak mengakui Alkitab, perjanjian lama. Bahkan perjanjian baru pun dicoploi. Pokoknya yang setelah penyalipan Tuhan Yesus itu baru kasih karunia bekerja. Yaitu yang dipakai. Padahal firman Tuhan katakan barang siapa yang mengurangi satu iota itu sak koma di dalam firman Tuhan, itu sudah berdosa. Nah, ajaran-ajaran ini jangan sampai membuat kita terlena Bapak Ibu. Karena kasih karunia itu adalah dasar yang paling utama di dalam keselamatan bagi orang percaya. Itu dasare, nek dasare wae tidak kuat, maka kita gampang digoyang, kita gampang digocoh oleh pemikiran-pemikiran seperti itu tadi. Pemikiran-pemikiran yang mengenakkan ini tadi. Kita gampang goyang iman kita. Dan itu memang tujuan iblis, supaya kita gampang digoyahkan, kemudian kita gampang disesatkan, kemudian kalau kita sudah tersesat, gampang nyemplong kene ning neraka. Kasih karunia adalah dasar keselamatan bagi orang percaya. Dan juga yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain, Bapak Ibu. Kasih karunia ini yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain. Karena kasih karunia ini adalah inisiatifnya Tuhan. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk melakukan tindakan ini. Kalau tadi dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil usaha kita Bapak Ibu, tetapi pemberian Allah. Coba kalau itu karena usaha kita. Coba kalau Tuhan itu membuat kasih karunia itu karena perbuatan kita. Pasti orang akan unjuk muka Bapak Ibu. Karena orang itu senangnya melihat tindakan ya, suka dipuji. Oh, orang itu hidupnya saleh, hidupnya itu baik kehidupannya. Pasti bukan nama Tuhan yang dipuji. Nama Tuhan nama manusianya yang diagung-agungkan. Karena itu pemberian Allah, otomatis segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang kedua, berikutnya, kasih karunia. Sudah, selanjutnya. Ada lagi? Oh ya, belum. Saya baca di sini saja. Kasih karunia adalah inisiatif dari Allah sendiri untuk menyelamatkan manusia. Artinya bahwa tindakan ini berawal dari Allah sendiri yang ingin menyelamatkan hidup manusia. Sehingga tindakan-tindakan yang ada, yang kita perbuat, itu bukan menghasilkan keselamatan. Tapi ini adalah efek dari kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu dikatakan, sebab karena kasih karunia, aku bisa melakukan. Sebab karena kasih karunia, aku bisa seperti ini. Karena keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Kemarin saya bagikan di hari Kamis, bagaimana kekuatan kasih karunia itu bagi orang percaya. Kasih karunia yang pertama itu mengubah hidup orang percaya. Oleh karena kasih karunia yang hidup kita, yang dahulu di dalam kegelapan, tetapi oleh karena kasih karunia kita hidup pada saat ini di dalam terang Tuhan yang ajaib. Bukan karena kita saat ini, bukan dibalik nggih Bapak Ibu, karena aku bisa berbuat baik, maka aku beroleh kasih karunia. Tidak, berbeda. Aku melakukan ketaatan, aku melakukan kesalehan, aku kemudian mendapatkan kasih karunia. Tidak. Bukan seperti itu. Tetapi karena kasih karunia, aku bisa hidup. Kasih karunia membuatku dipulihkan. Kekuatan kasih karunia. Yang satu, yang pertama, kasih karunia membuat kita diubahkan. Kita menjadi pribadi-pribadi, manusia-manusia yang baru, yang menanggalkan segala perbuatan lama kita. Itu karena kasih karunia. Maka sekarang kita bisa di sini melayani Tuhan. Kita bisa di sini beribadah kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia yang membuat hubungan kita kembali bersatu dengan Bapa di surga. Bersatu dengan Tuhan. Yang dahulu dikatakan dulu jauh, sekarang dekat. Karena Yesus Kristus yang mendekatkan kita. Menghubungkan kita kembali, hubungan yang dulu retak karena dosa. Tadi di gambar pertama itu. Coba. Lagi gambar yang pertama. Nah, Bapak Ibu, manusia dengan Tuhan pada saat itu mengalami keterpisahan manusia dengan Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Allah
yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui karya Tuhan di kayu salib. Itulah yang menjembatani manusia dengan Tuhan, terhubung kembali, connect kembali. Oleh sebab itu kenapa ketika Tuhan Yesus wafat di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Sudah tidak ada lagi pemisah. Manusia langsung bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia langsung bisa berkomunikasi dengan Allah, datang kepada Allah. Kalau kita hidup di dalam, kita sekarang kan hidup dalam kasih karunia. Kemarin Opa membagikan hal ini hari Minggu kemarin. Kalau kita hidup di dalam hukum Taurat Bapak Ibu, dari 10 hukum Tuhan yang Tuhan berikan, 1 kita nggak bisa lakukan, bubar semua. 9 sudah tak kerjakan, 1 nggak bisa, sudah gugur. Karena pada saat di dalam hukum Taurat, manusia melakukan untuk Allah. Manusia melakukan sesuatu itu untuk Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Seperti itu. Jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun. Ingatlah, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah. Hal semua yang dilakukan adalah apa yang diperbuat manusia untuk Allah. Tetapi berbeda dengan hukum kasih karunia. Allah melakukan semuanya untuk manusia. Tetapi kembali lagi, jangan sampai kita salah untuk mempergunakan kasih karunia ini. Kita jangan menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan untuk hidup yang mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti kemauan kita. Kita memandang rendah kasih karunia itu, padahal pengorbanan yang sangat mahal untuk pembayaran kasih karunia itu, untuk pembayaran kita. Yesus mati sebagai kita. Yesus menanggungnya, maka Yesus sebagai kasih karunia, Yesus adalah kasih karunia itu menggenapi hukum Taurat. Gak mungkin manusia itu bisa melakukannya. Gak mungkin manusia bisa 100% melakukan hukum Taurat. Oleh sebab itu Yesus menggenapinya. Menggenapi hukum Taurat itu. Yesus mati sebagai kasih karunia Allah bagi manusia. Oleh sebab itu tetaplah tinggal dalam kasih karunia. Jangan menambahkan apapun dalam kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia plus. Kasih ketaatan plus kasih karunia. Kebaikan plus kasih karunia. Enggak. Itu tidak menjamin apapun Bapak Ibu. Tapi karena kasih karunia kita bisa berbuat baik. Karena kasih karunia kita bisa taat kepada Tuhan. Karena kasih karunia kita bisa melayani Tuhan. Itu kasih karunia. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Sebab ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka Kristus enggak ada efeknya dalam hidup kita.
Kristus tidak ada. Ayat Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita tetap di dalam hukum Taurat? Kita lepas dari Kristus. Dalam terjemahan lain dikatakan Kristus tidak berefek di dalam kehidupan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana ketika Tuhan Yesus tidak berefek di dalam hidup kita. Gak ada efeknya, kita beribadah pun akan biasa-biasa saja. Gak ada efeknya soalnya. Kita melayani Tuhan ya gak ada efeknya, gak ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup lepas dari Kristus, karena kita hidup di luar Kristus, di luar kasih karunia. Apa yang kita kerjakan sia-sia Bapak Ibu. Kembali lagi ya, karena Allah, pemberian Allah. Di luar kasih karunia, gak ngefek apapun. Tetap tinggal di dalam kasih karunia. Sebab kasih karunia Tuhan itu diibaratkan dengan sesuatu hal yang berlimpah-limpah, sesuatu hal yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang Tuhan berikan atas manusia. Kemarin saya pelajari, masuk di Kamus Alkitab, sebuah penggambaran tentang kasih karunia. Sesuatu yang besar, berlimpah-limpah, mulia, kaya, bermacam-macam. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau dikatakan itu tidak terbatas, iya Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan tidak terbatas bagi kita. Kasih karunia Tuhan menghidupkan kita. Kasih karunia Tuhan memulihkan kita. Kasih karunia Tuhan memampukan kita. Oleh sebab itu tetap tinggal dalam kasih karunia. Bahkan dalam kelemahan kita, ketika kasih karunia Tuhan itu ada, kelemahan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Rasul Paulus katakan ketika dia memiliki duri dalam daging, bahkan dia berseru kepada Tuhan sampai 3 kali. Tapi Tuhan jawab, Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku yang ada padamu. Sebab di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apapun yang saat ini kita alami, terus katakan fokusnya hidup kita hanya karena kasih karunia, only by grace. Hidup kita hanya oleh kasih karunia. Katakan, hidupku hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita ada semua oleh kasih karunia Tuhan. Kita menjadi bisa sampai dengan saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kita sakit karena kasih karunia Tuhan. Kita kuat. Amin. Kita lemah oleh kasih karunia Tuhan. Kita dikuatkan. Hidup di dalam kasih karunia hanya oleh kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu berlaku buat siapa saja yang meresponi kasih karunia itu. Sebenarnya saya mau bagikan kasih karunia, bagaimana cara kerja kasih karunia. Saya bagikan sedikit buat kita, untuk kita ketahui bahwa kasih karunia Allah itu untuk semua orang.
Dikisahkan dalam firman Tuhan tentang seorang tuan yang membutuhkan pekerja-pekerja untuk kebunnya. Para pekerja-pekerja itu melakukan deal-dealan sebelum garap kebunnya. Nanti upah kamu satu berapa? Deal-dealan antara tuan sama pekerja-pekerjanya. Oke, nanti kami kerja sehari dapat 1 dinar ya. Dan kemudian akhirnya oke, kalian boleh bekerja dan bekerja di kebun saya. Kemudian itu mereka yang masuk dari jam 5 pagi, mereka bekerja. Kemudian ketika jam 10, tuan itu keluar untuk mendapatkan pengerja-pengerja lagi. Yuk, ada orang, kamu mau kerja enggak? Yuk, daripada kamu enggak ada kerjaan, yuk kita kerja di kebunku. Mereka masuk jam 10 pagi. Jam 3 sore, tuan itu keluar lagi mencari pengerja-pengerja lagi untuk kebunnya. Dicarinya lagi sampai dengan didapatnya, ngapain kamu kok duduk-duduk saja? Ya gimana, tidak ada orang yang mengupah kami untuk kami boleh bekerja. Oke, aku akan mengupahmu. Kemudian mereka pun bekerja. Pada hampir jam mau selesai kerja, tuan itu pun masih nyari pengerja. Dan kurang 1 jam saja ada pengerja yang masuk dan masuk di kebunnya untuk bekerja. Sampai dengan pada suatu saat ketika tuannya itu mau memberi upah sehari, yang datang jam 5 pagi itu dikasih 1 dinar. Jam 10 juga masuk, dikasih berapa? 1 dinar juga. Yang jam 3 masuk, dikasih 1 dinar juga. Bahkan yang kurang 1 jam masuk kerja tadi, dikasih 1 dinar juga. Ada yang gak beres sama tuannya. Gak terima dong yang masuk jam 5 pagi tadi. Dia protes, loh kok bisa, kami yang masuk dari pagi, ternyata apa yang kami dapat upahnya sama dengan yang masuk jam 3 atau bahkan yang kurang sejam. Tuan tadi ngomong, apakah saya mengingkari kesepakatan? Kesepakatan tadi 1 dinar bukan? Dan aku sudah memberikan 1 dinar itu kepadamu. Dan untuk yang lain-lainnya, Tuan tadi tidak mengadakan kesepakatan Bapak Ibu. Tapi hanya menyuruhnya bekerja dan mereka mau. Tapi tuannya tetap ngasih 1 dinar. Adil enggak menurut Bapak Ibu? Adil mboten? Adil enggak? Enggak ya, kelihatannya enggak ya. Sepertinya kasih karunia itu seperti itu. Sepertinya kasih karunia itu seperti itu. Tapi yuk kita baca bersama-sama. Di dalam Matius 20 kita nggak usah baca semuanya ya. Ayat yang ke-10, dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Saya baca untuk kita semuanya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga.
Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Itu jawaban tuannya. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Jenengan bertobat dulu dan terus hidup di dalam kasih karunia, sama kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada orang yang baru bertobat kemudian meninggal, sama yang Tuhan berikan. Karena apa? Yang pertama tadi Bapak Ibu coba lihat, mereka mengadakan persepakatan. Ayat yang kedua, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Karena sepakat itu loh Bapak Ibu, kasih karunia kalau sepakat, Tuhan aku mau taat kepadamu, Tuhan aku mau memberikan persepuluhan kepadamu, engkau pasti memberkatinya. Kita sepakat, kita kasih karunia itu bukan berbicara kesepakatan kita dengan Tuhan. Oke Tuhan, kita ngajukan proposal sama Tuhan. Bukan seperti itu. Kasih karunia itu jangan membatasi Tuhan, mengikat Tuhan. Kalau aku beribadah ke gereja aku diberkati, kalau aku rajin ke gereja aku diberkati. Jangan seperti itu Bapak Ibu, itu mengikat Tuhan. Sama seperti pekerja-pekerja yang berikutnya tadi yang datang jam 10, jam 3, jam 5, kurang 1 jam mereka datang. Mereka tidak ada kesepakatan, mereka menerima kasih karunia Tuhan. Sama sedinarnya, 1 dinarnya, mereka seolah-olah mereka lebih banyak. Itu keputusannya Tuhan. Jadi jangan pernah mengikat Tuhan, mengikat kasih karunia Tuhan. Kalau mau aku melayani Tuhan, Tuhan berkati aku ya. Enggak usah diminta, Tuhan pasti akan memberkati kita. Aku melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan yang membuat aku bisa melayani. Jangan aku melayani Tuhan untuk berkat, untuk kasih karunia, jangan. Jangan membatasi kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mengikat kasih karunia Tuhan dengan hal-hal untuk membuat kita diberkati, membuat kita sukses, membuat kita berhasil. Enggak, itu terlalu sepele. Biarkan kasih karunia Tuhan, cukup kasih karunia Tuhan itu ada di dalam kita. Membuat kita mampu melakukan segala perkara. Diberkati Tuhan luar biasa. Karena pikiran kita tidak sanggup untuk mengikat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, puji nama Tuhan. Jadi banyak ya, saya sebenarnya pengen bagikan ini hari Kamis, tapi saya rindu bagikan buat Bapak Ibu Saudara kerja dari kasih karunia ini. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, singer untuk maju ke depan, kita naikkan pujian. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam skala
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini pun kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang memberitahukan pada setiap kami bahwa hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Keselamatan kami adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada setiap kami, tetapi hanya mereka yang percaya yang akan diselamatkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Ibu Anggraini Teja yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan hikmatnya, Tuhan terus tambah-tambahkan kesetiaannya untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saatnya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita siapkan persembahan yang terbaik dan saya undang untuk petugas persembahan boleh maju ke depan untuk melayani persembahan. Cahaya mentari di tengah badai dan indahnya pelangi. Oh, dalam tangisan dan wajah berseri,
Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan bersama-sama. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidup. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Mari bersama-sama kita arahkan tangan kita kepada persembahan. Haleluya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang belajar untuk memberi ini Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Dan Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk setiap pengelola persembahannya, dan semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan saksikan untuk ada Marta. Ada. Gimana Bapak Ibu Saudara, setuju? Ya, jadi undangan sudah disiapkan. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan undangan untuk keluarga yang diundang untuk ibadah bersama, silakan ambil di tempatnya Bu Marni. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tanggal 31 Desember gereja kita tetap mengadakan ibadah doa malam. Tetap mengadakan ibadah doa malam jam 6 sore. Jam berapa? Jam 6 sore. Dengan protokol kesehatan dan perjamuan kasih. Untuk perjamuan kasih, bagi keluarga bisa membawa makanan masing-masing seperti tahun lalu. Setuju? Kok enggak ada suaranya lagi? Setuju? Apa karena dingin, apa ngantuk Bapak Ibu Saudara? Setuju? Ya, untuk
makanan itu misalnya dari gereja akan menyiapkan nasi dan teh. Kemudian dari keluarga Bu Daryanti apa, kemudian keluarga Bu Yati apa, itu nanti dikoordinasi dengan Ibu Krismi dan Ibu Marni. Nanti tolong setelah ini bisa koordinasi, misalnya Bu Emi, saya ingin masak sambal goreng ati misalnya, lah itu ngomong sama Bu Marni atau Bu Krismi. Begitu, setuju? Enggak ada suaranya lagi, setuju? Ayo bangun dulu. Puji nama Tuhan ya. Jadi untuk Natal tanggal 26, untuk ibadah doa malam tanggal 31 jam 6. Saudara perhatikan, ketika tahun lalu kita melakukan doa malam, saudara menuliskan pokok doa. Ingat ya pokok doa. Nah, di dalam kotak itu ada doa-doa Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi kami doakan. Kita lihat apakah Tuhan bekerja, apakah Tuhan melihat doa-doa saudara. Kita perlihatkan di tanggal 31 Desember dan kita akan buat lagi poin doa di tahun 2022. Saya percaya bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Amin. Enggak ada suaranya lagi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, setelah ini masih ada latihan ya Mas. Untuk ibu-ibu latihan dulu, tunggu sebentar. Dan Bapak Ibu mohon dibantu setelah ini sebelum pulang menurunkan kursi yang di atas yang merah saja. Jadi ada anak muda bisa bantu turunkan kursi yang merah untuk kita untuk Natal 26 Desember. Ada lagi Mas Ketua? Enggak ada ya? Baik. Gadi kotor apa gadi bersih? Oh, gadi kotor. Oh baik, ini pesanan dari Mas Ketua bahwa tanggal hari Rabu, tanggal berapa itu? Berapa? 23. ini tanggal berapa ini? 22 ya. 22 akan dilaksanakan gladi kotor dan tanggal 24-nya gladi bersih. Gladi bersih itu menyangkut semua pengisi acara. Doakan untuk Bapak Junedi Ginting yang akan melayani Natal pada Minggu besok. Juga doakan untuk keluarga saudara yang saudara targetkan, yang saudara doakan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah Natal di tahun 2021. Ada tambahan lagi? Tidak ada tambahan lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya pikir itu saja. Saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan Maha tinggi. kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, hormat dan pujian hanya bagimu. Dan kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Engkau bekerja dari awal hingga akhir ibadah ini. Otoritas ilahi mengalir di tempat ini, hadirat Allah mengalir di tempat ini. Dengan iman kami, ketika kami datang dengan pergumulan kami, ketika kami datang dengan masalah kami, ketika kami datang dengan sakit kami pulang dengan kesembuhan, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan pintu-pintu yang terbuka bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Kami disegarkan, iman kami dikuatkan bahwa kasih karunia itu yang tidak terbatas, yang tidak layak kami terima, itu diberikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kami percaya jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Terima kasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir. Tuhan, lihat satu persatu, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang saat ini bermalas-malasan, Engkau tarik hatinya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemukan kami dalam ibadah Natal tanggal 26, dan kami percaya jika Engkau yang memulai, Engkau akan mencukupkan, bahkan akan melimpahkan. Terima kasih Bapa, berkati para pengisi, berkati hamba-Mu yang akan menabur benih firman Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan.